Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Permani dari kelas IF 1B. Bapak mohon maaf, penampilan videonya saya hanya tampilkan sebagian karena durasi waktu yang cukup lama dan itu akan membuat penguploadan di Google Classroom saya sulit gitu, Pak. Jadi mohon maaf, penampilan videonya hanya sebagian. Dan kenapa tidak di scroll? Karena saya pembuatannya ini di lab kampus, dan kebetulan awalnya saya tidak tahu bahwa yang direkamnya itu setelah jadi direkam sambil dijelaskan. Saya tidak tahu, jadi saya hanya tampilkan sebagiannya gitu, Pak. Mungkin sedikit yang saya pahami tentang pemrograman yang saya buat ini. Seperti biasa, mungkin pada setiap sesi pemrograman itu memasukkan hal yang utama seperti include your stream, include your manip. Yang saya gunakan ini selanjutnya adalah include your manip. Lalu seperti biasa username space std, int main, dan kurung kurangwal, dan selanjutnya. Dan yang utamanya itu saya ambil soal yang kedua, Pak, di sini. Tugas yang kedua tentang menginput nilai tugas gitu, Pak. Nah, yang utamanya di sini adalah mendeklarasikan variabelnya. Variabel yang dideklarasikan di sini yang digunakan yaitu nama, NIM, kelas, dan beberapa variabel lainnya untuk menyimpan nilai-nilai kuis, UTS, UAS, dan kehadiran. Selanjutnya, nextnya itu adalah menginput data. Data yang diinput di sini saya menggunakan getLine. getLine diisi bertugas untuk menerima input sering dan cin untuk menerima input numerik. Nah, dari si pengguna input ini mencakup nama NIM, kelas, serta nilai tugas, kuis, UTS, UAS, serta kehadiran. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan nilai rata-rata. Nilai rata-rata tugas. Menghitung nilai rata-rata tugas dan menjumlahkan nilai tugas classroom, teori, kuis, lalu membaginya dengan total komponen tugas 7 tugas gitu. Yang selanjutnya yaitu perhitungan nilai kehadiran. Menghitung nilai kehadiran dengan membagi jumlah kehadiran total pertemuan, yaitu 14 pertemuan, lalu dikalikan dengan 100. Yang selanjutnya yaitu perhitungan nilai akhir. Menghitung nilai akhir berdasarkan presentasi kehadiran, rata-rata tugas, dan UAS yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan hasil. Input dan perhitungan nilai, termasuk nama NIM, kelas, nilai kehadiran, rata-rata, tugas UTS, UAS, nilai akhir dalam tugas bentuk angka dengan 2 angka desimal. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai huruf menggunakan struktur control if else untuk menentukan nilai huruf berdasarkan tentang nilai yang ditentukan, hasilnya ditampilkan sebagai output hasil gitu, Pak. Selanjutnya yaitu if nilai akhir lebih dari 80. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 80, maka keluaran adalah A. Else if nilai akhir lebih dari 75 jika nilai akhir tidak memenuhi kondisi pertama, atau kurang dari 80 tapi lebih besar atau sama dengan 75, maka keluaran
adalah A, B. Dan seterusnya, setiap kondisi else if mengecek tentang nilai tertentu. Else jika nilai akhir tidak memenuhi semua kondisi sebelumnya, maka keluaran adalah E. Ini merupakan kondisi alternatif dijalankan. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil program yang sudah saya buat. Di sini saya sudah masukkan nama, NIM, lalu kelas. Yang selanjutnya adalah nilai tugas ke Google Classroom pertama, tugas ke Google Classroom kedua pada pertemuan kelima kalau tidak salah, tugas Google Classroom ketiga, tugas Google Chrome ke-4, lalu tugas teori dan kuis pertama. Selanjutnya adalah kuis kedua. Setelah itu nilai UTS dan UAS. Dan terakhir adalah kehadiran. Di sini saya enter. Nah, ini merupakan hasil daripada program yang saya buat. Mungkin itu, mohon maaf bila mana kurang lebih dan kurang jelasnya penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.